Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini, NIM 1815301321. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum kembali apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang materi pasien safety. Pasien safety atau keselamatan pasien yaitu suatu asuhan yang mengedepankan keselamatan yang aman dan nyaman bagi pasien untuk mencegah adanya cedera. Pasien safety ini sudah diatur dalam undang-undang dan sudah ada SOP dan standarnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang kedokteran, lalu Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Secara umum, pasien safety dalam rumah sakit atau keselamatan pasien ini yaitu suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien agar lebih aman dan nyaman, serta mencegah adanya insiden cedera oleh pasien. Selanjutnya adalah insiden. Insiden yaitu setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan adanya cedera. Selanjutnya itu ada poin-poin, ada istilah-istilahnya. Yang pertama yaitu KTD atau kejadian tidak disengaja, yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Selanjutnya itu KNC atau kejadian nyaris cedera, atau kejadian yang belum sampai terkena atau terpapar ke pasien. Selanjutnya itu ada KTC, kejadian tidak cedera, atau insiden yang sudah terpapar ke pasien atau terkena ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Selanjutnya itu KPC, kondisi potensi cedera, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum sampai ke insiden. Selanjutnya itu kejadian sentinel atau kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Standar keselamatan pasien yaitu ada hak pasien, ada mendidik pasien dan keluarga. Maksudnya di sini adalah memberikan informasi bukan hanya ke pasiennya saja tetapi juga kepada keluarganya. Selanjutnya itu keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Maksudnya yaitu kita tidak memberikan pelayanan kepada pasien bukan hanya waktu dia masuk ke rumah sakit, tetapi juga saat dia masuk, mulai dia masuk sampai dia keluar, sampai dia sudah keluar itu selalu dipantau. Itu yang dinamakan kesinambungan. Selanjutnya yaitu penggunaan metode peningkatan kerja untuk evaluasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yaitu ketepatan identifikasi pasien. Misalnya, dalam mau melakukan tindakan, kita harus mengecek lebih dahulu ini benar pasiennya atau bukan, namanya benar atau bukan. Kita harus mengecek gelang MR-nya yang terpasang waktu di rumah sakit. Selanjutnya yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Dalam kita menjelaskan atau kita menginformasikan tindakan yang kita mau lakukan atau hasil tindakan yang sudah kita lakukan, kita harus menjelaskan secara rinci atau secara baik, komunikasi yang baik, yang efektif, agar pasien dan keluarga bisa mengerti apa yang kita jelaskan. Selanjutnya itu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Misalnya sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mengecek obatnya itu sudah kadaluarsa atau benar atau tidak, harus diracik atau tidak. Selanjutnya peningkatan keamanan. Selanjutnya itu kepastian tepat prosedur, lokasi dan pasien operasi. Selanjutnya yaitu pengurangan resiko pasien jatuh. Jadi kita emang harus benar-benar mengedepankan keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu pasien safety dalam kebidanan. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan yang mirip. Kadang banyak obat yang mirip namanya, misalnya amoxicillin atau yang belakangnya tuh sama gitu. Jadi kita harus benar-benar mengecek ini benar atau tidak obatnya. Selanjutnya itu pastikan identifikasi pasien. Kita harus mengecek namanya. Oh, ini benar dengan ibu ini itu. Dan kita harus mengecek kembali nama MR atau gelang MR yang dipasang di pergelangan tangannya. Selanjutnya itu komunikasi secara benar saat operan. Saat kita mau melakukan operan kepada teman, waktu jam shift kita udah selesai, kita harus benar-benar melakukan atau menginformasikan, memberitahu kepada teman kita
kapan memberikan obat kepada pasien ini, apa saja obatnya, jadi tidak salah-salah dan tidak ketukar. Selanjutnya itu pastikan tindakan benar pada posisi tubuh yang benar. Selanjutnya itu perhatikan cairan elektronik pekat. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berprofesional, misalnya kayak dokter. Pastikan takarannya sesuai, jadi tidak berlebihan dan jadi tidak overdosis atau kekurangan dosis gitu, jadi dosisnya harus pas. Soalnya itu pasti hindari salah kateter dan salah sambung kateter. Misalnya waktu kita mau memasang kateter, kita harus tahu lubangnya yang mana dan kita harus memastikan selang penghubungnya itu benar. Selanjutnya itu gunakan injeksi sekali pakai. Waktu kita akan menginjeksi, kita harus mengganti nalnya, jangan satu spet itu dibuat untuk injeksi 2 pasien atau bahkan 3 pasien, apalagi saat pandemi sekarang kayak gini. Selanjutnya itu tingkatkan kebersihan tangan untuk menghindari infeksi. Sebelum kita melakukan atau sesudah kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan. Gunanya agar untuk menjaga kita dari infeksi atau dari penyakit yang terkena ke pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh pasien safety pada asuhan ibu nifas. Masa nifas yaitu dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika rahim kembali seperti sebelum hamil. Biasanya nifas ini berlangsung selama 6 minggu dan alat genitalia akan normal selama 3 bulan. Contohnya adalah contoh pasien safety dalam asuhan ibu nifas yaitu misalnya seorang pasien atau seorang wanita yang melahirkan di rumah bidan mengalami luka robek di bagian anusnya usai melakukan persalinan. Kasus ini terjadi karena kesalahan atau kelalaian pada bidan dalam melakukan tindakan. Jadi bisa kejadian ini atau kasus ini bisa menjadi dugaan malpraktek bagi bidan tersebut. Jadi dalam melakukan tindakan kita harus benar-benar melakukan tindakan itu dengan benar, harus memastikan dengan benar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.